Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky, NIM 2020-14244, kelas 5G, mata kuliah Qiraah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum KTSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan ITEK tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas. Meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetensi. Jadi di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek, dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 dan 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagainya yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006, Nomor 23 Tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada kepala sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum terbaru saat ini yang digunakan di Indonesia yaitu kurikulum tahun 2013, di mana kurikulum ini mirip dengan kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Walaupun hampir mirip dengan model kurikulum berbasis kompetensi, akan tetapi masih ada juga perbedaan-perbedaannya. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Di dalam kurikulum ini, memandang bahwa setiap peserta didik itu perlu memiliki potensinya masing-masing yang perlu digali dan dikembangkan, sehingga kelak potensi tersebut dapat bermanfaat di dalam kehidupan
si peserta didik nantinya dalam bermasyarakat. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa setiap peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Nah, jadi perbedaannya di sini antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 itu KBK 2004 yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang kelima, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Yang keenam, pengembangan kurikulum sampai pada silabus. Yang terakhir, tematik kelas 1 dan 2 mengacu pada mata pelajaran. Yang kedua, KTSP. Pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan seluruh isi kurikulum, melihat karakter dan potensi lokal. KTSP tetap menekankan kompetensi, akan tetapi dikerucutkan lagi dalam operasional dan implementasi di sekolah. Yang kedua, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang ketiga, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Yang keempat, pemisahan antara mata pelajar pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Yang kelima, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang keenam, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar. Yang terakhir, tematik kelas 1 dan 3 atau mengacu mata pelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Yang keenam, pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Dan yang terakhir, tematik integratif kelas 1 sampai 6 mengacu pada kompetensi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.